Selamat datang di UC, wahai para UCzen dimanapun kalian nebeng wifi. Kali ini aktivitas gabut kalian akan ditambah gabut lagi oleh sebuah film yang dibintangi oleh Yuri Boyka dengan judul The Prisoner of War, Tawanan Perang. Film ini menceritakan tentang seorang pilot Inggris yang tertawan di kamp perang Jepang di Filipina dan harus bertahan di bawah siksaan dan tekanan bertubi-tubi. Tunggu apa lagi? Segera rebahkan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan. Berlatar di tahun 1950 di Tokyo, Jepang, scene memperlihatkan seorang pria bernama James Wright menerobos masuk ke sebuah dojo milik mantan komandan tentara Jepang yang bernama Ito. Di dojo tersebut, James bertemu dengan anak Ito yang bernama Shunsuke dan bertanya kepadanya tentang ayahnya yang fotonya terpajang di sana. Shunsuke sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan James yang tiba-tiba, sebab dia sudah pernah mendengar tentang James dari ayahnya, seorang pria barat yang katanya menguasai seni bela diri timur. Entah seperti apa masa lalu antara James dan Ito, yang jelas Shunsuke ingin menguji kemampuan James apakah sesuai dengan yang diceritakan ayahnya. Ia langsung memerintahkan seluruh muridnya menyerang James dan hasilnya sesuai dengan dugaan Shunsuke sendiri. Kedelapan siswanya tidak mampu mengimbangi kehebatan James. Demi keselamatan siswa-siswanya, ia meminta pertarungan dihentikan. Dan disitulah flashback terjadi. Tepatnya 8 tahun lalu pada tahun 1942 di Bataan, Filipina. Saat itu, Filipina yang masih bernaung di bawah hegemoni Amerika Serikat berhasil jatuh ke tangan Jepang yang menyebabkan 76.000 orang Filipina dan tentara Amerika ditawan. Sebagai sekutu Amerika, Inggris mengirim pasukan bantuan termasuk James Wright di dalamnya. Inggris yang mengira tentara Filipina masih memiliki pijakan di Provinsi Bataan mengirim James sebagai komandan angkatan udara beserta 9 orang bawahannya ke sana. Namun, misi bantuan tersebut justru berubah menjadi misi bunuh diri tatkala James mendapati fakta yang berbeda di lapangan. Tentara Jepang telah menguasai seluruh wilayah sehingga belum sempat James dan rekan-rekannya mendarat di provinsi itu, pesawat tempurnya lebih dulu ditembak jatuh. Beruntung James selamat setelah berhasil lompat keluar sebelum pesawat itu menabrak permukaan gunung. Kemudian dia menyeberangi lautan hingga sampai di antah berantah semenanjung Bataan dengan masih membawa jasad rekannya yang tewas dalam insiden itu untuk dikuburkan sekadarnya. Esok harinya, setelah beristirahat semalaman, James terbangun oleh suara-suara tentara Jepang yang berpatroli. Mereka melihat gundukan tanah yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah ditelisik, ternyata di dalamnya ada seonggok mayat yang masih fresh. Yakin bahwa ada musuh yang berkeliaran di sekitaran sini, mereka mulai menyisir setiap jengkal hutan tersebut, sehingga terjadilah aksi kucing-kucingan antara James dan mereka. Sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan boker juga. Saat James nekat melumpuhkan 2 tentara, aksinya itu malah terdengar oleh tentara lain yang langsung menyadari posisi James, lalu mengejar dan mengepungnya sehingga membuatnya terpaksa menyerah. James dibawa ke salah satu kamp tahanan yang dipimpin oleh tebak siapa. Ya, itu dia komandan itu. Di camp ini, komandan itu menerapkan aturan yang tidak manusiawi, di mana yang kuat dikerja rodikan untuk kepentingan mereka, dan yang lemah dibunuh karena dianggap tidak lagi bermanfaat. Berbeda dengan tawanan lain yang diuji terlebih dahulu kemampuan kerjanya, James langsung dijatuhkan hukuman mati oleh sang komandan karena telah membunuh 2 prajuritnya. Eksekusi terhadap James akan dilakukan di dalam hutan oleh 3 eksekutor dengan cara tradisional, yaitu pancung. Saat eksekusi hendak dilakukan dan pedang diayunkan, inilah yang terjadi. Ya, dengan kemampuan bela dirinya, James berhasil mengelak dan menumbangkan ketiga eksekutor. Namun, nasib baik tidak berpihak padanya. Baru saja berhasil selamat dari kematian, beberapa prajurit lain menyusul. James refleks kabur. Dalam pelariannya itu, dia melihat bangkai pesawat layang atau glider
yaitu sebuah pesawat tanpa mesin yang terbang dengan memanfaatkan arus udara atau gaya dorong awal untuk bisa melayang di udara. Belum sempat memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan bangkai pesawat itu, teriakan beberapa prajurit yang terdengar semakin dekat memaksanya melanjutkan pelarian, dan sebuah perangkap musuh berhasil membungkus James yang membuatnya berakhir di camp neraka itu lagi untuk dihadapkan kedua kalinya dengan sang komandan. Mengetahui lagi-lagi prajuritnya dibunuh oleh pria ini seorang diri tanpa berbekal senjata apapun, komandan itu segera menyadari bahwa pria ini adalah seorang petarung, sehingga dia merencanakan sesuatu untuk membunuhnya dengan cara yang lebih memalukan. Penundaan eksekusi itu membuat James punya kesempatan beristirahat di ruang yang disiapkan untuk para tawanan. Disinilah James terlibat interaksi hangat dengan tawanan lain, seperti Birdie dengan jenggotnya yang eksotis, Gabriel, seorang mantan sersan angkatan darat, dan John C, si paling mengerti situasi camp. Dia menjelaskan kepada James bahwa camp ini dijaga 24 jam. Selain itu, letak camp ini berada di tengah-tengah hutan belantara, sebuah fakta yang semakin mengubur harapan para tahanan untuk bisa kabur. Esok paginya, hari yang direncanakan itu tiba. James diikat di atas sebuah arena adu jotos untuk dieksekusi. Saat dia sudah pasrah, tiba-tiba alih-alih menebas lehernya, pedang itu justru membuka ikatan tangannya. Loh, ternyata hukuman yang direncanakan itu untuk James yang dia anggap akan berhasil merenggut kehormatannya sebagai petarung adalah dipaksa bertarung hingga menyerah lalu mati di atas kekalahannya. Sebelum gilirannya tiba, James dan tahanan lain dipertontonkan 3 tawanan yang dipaksa bertarung karena mengambil jatah makan lebih. Hukuman seperti ini adalah tontonan rutin setiap kali ada tahanan yang melanggar. Kali ini mereka bertiga akan melawan petarung andalan itu yang sejauh ini belum pernah terkalahkan. Inilah dia orangnya. Bahkan cukup dengan melihat sosoknya saja sudah membuat sekujur tubuh para tahanan gemetar. Lonceng tanda mulainya pertarungan pun berbunyi. Lalu inilah yang terjadi. Setelah ketiga tahanan itu dibuat koit di atas arena, tibalah giliran James dan alangkah terkejutnya itu menyaksikan petarung terkuatnya dilumpuhkan hanya dengan satu tendangan dari James. Karena aturan paten di arena ini adalah yang kalah harus mati, maka James mengeluarkan satu gerakan yang familiar di mata komandan itu, di mana James memusatkan seluruh kekuatannya di satu titik, yaitu tangan. Kemudian, ya, pukulan palu godam menghantam batok si petarung Jepang yang membuatnya tewas seketika. Ternyata gerakan yang ditunjukkan oleh James barusan adalah gerakan terlarang yang melegenda yang pernah itu dengar dan saksikan dari guru-gurunya, namun ia selalu gagal mempelajarinya. Your technique most forbidden. Entah kecamuk apa yang dirasakan itu setelah menyaksikan itu, yang jelas itu kembali menunda eksekusi James hingga besok hari. Pasca pertarungan, James bertemu dengan Kapten Collins yang kemudian mengajaknya merayakan kemenangan bersama atas momen langka itu. Sebab sebelumnya belum pernah ada tahanan yang berhasil keluar dari ring itu hidup-hidup. Cheers. Esok pagi pun tiba, masih dengan situasi yang sama seperti sebelumnya, di mana James kembali dipaksa bertarung. Kali ini melawan 3 tentara Jepang yang katanya terlatih. Namun, James berhasil membuat ketiganya terlihat seperti amatiran setelah lonceng dibunyikan. Di sini kita diperlihatkan satu detail yang cukup penting, yaitu saat James menghajar ketiga tentara itu tanpa sedikit pun kesulitan, komandan itu mengangguk tersenyum yang menandakan kekesalannya terhadap James telah berubah menjadi kekaguman. Setelah selamat dari kematian untuk kesekian kalinya, James mengajak beberapa rekannya menyusun rencana pelarian. Untuk itu, mereka membutuhkan radio yang akan digunakan meminta bantuan tentara Amerika yang mungkin saja masih beroperasi di wilayah itu. James mengincar radio yang berada di atas menara penjagaan dengan bantuan Gabriel dan rekan-rekannya. Ketika para tahanan sibuk bekerja seperti biasa, Gabriel sengaja membuat keributan untuk memancing tentara yang berjaga di atas menara turun. James memanfaatkan kesempatan itu menyelinap naik lalu mencuri salah satu radio di sana.
Sayangnya, saat James sudah berhasil turun dan hendak pergi menyembunyikan radio curiannya, ia tertangkap basah oleh seorang perawat wanita di camp itu yang bernama Teresa. Beruntung, Teresa masih mau diajak kerjasama setelah tahu bahwa James sedang dalam misi penyelamatan. You come to save us. Untuk menghindari resiko terlacak, James harus mengaktifkan radio ini sejauh mungkin dari camp. Ia meminta petunjuk dari Jonesy untuk memberitahunya celah-celah menuju hutan yang bisa dilalui tanpa ketahuan. Melalui jalur tersebut, James tiba di area hutan berbukit di seberang teluk. Saat mencoba menyamakan frekuensi radio, samar-samar ia mendengar beberapa tentara berkomunikasi dengan bahasa Navajo. Bahasa Navajo sendiri merupakan bahasa suku asli Amerika yang karena sangat sulit dipelajari dan dipahami, bahasa ini sering digunakan oleh tentara Amerika sebagai kode komunikasi rahasia antar mereka pada masa Perang Dunia Kedua. Tertangkapnya bahasa tersebut dalam frekuensi radio James menunjukkan bahwa tentara Amerika sedang beroperasi dekat dengan lokasi kamp tahanan mereka. Namun, James tidak segera menghubungi tentara-tentara itu. Ia memilih kembali terlebih dulu ke camp, mengingat beberapa hal perlu dipastikan, mulai dari titik koordinat, transportasi untuk mengangkut para tahanan, hingga koordinasi dengan yang lainnya agar bisa kabur secara serentak. James dan rekan-rekannya terus melakukan persiapan melalui percakapan sembunyi-sembunyi. Dalam percakapan kali ini, mereka membahas tentang alat transportasi yang akan mereka gunakan, yang akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa mereka akan memanfaatkan glider atau pesawat layang yang pernah James temui bangkainya di hutan. Could fly low enough to hook the tow line. Sayangnya, perbincangan mereka kali ini harus terputus saat beberapa tentara datang menjemput James untuk diseret ke hadapan itu. Disinilah terungkap salah satu alasan strategis mengapa itu membiarkan James tetap hidup. Ya, ternyata dia berencana menjadikan James alat tempur untuk melawan bangsanya sendiri. Terbukti dari percakapan mereka, di mana itu menawarkan James pangkat, keselamatan, dan kebebasan jika bersedia membantunya dengan mempelajari bahasa Navajo. Understand the Navajo. You earned the favor. Namun, James menolak mentah-mentah tawaran itu, membuat komandan itu murka, lantas menghukumnya dengan diikat dan dicambuk. Tidak hanya itu, setelah kondisi fisiknya melemah akibat siksaan tersebut, ia lagi-lagi dipaksa bertarung melawan 3 tentara Jepang. Dan akibat insiden itu, James harus opnam di tenda perawatan dalam kondisi pingsan selama 2 hari. Bangun-bangun, dia mendapati Teresa di sisinya sedang mengobati luka-luka cambuk di punggungnya. Sempat ngobrol beberapa patah kata dengan Teresa terkait asal-usul dan latar belakangnya, yang juga merupakan tawanan lokal Filipina yang dipaksa bekerja untuk merawat tentara yang terluka. Namun obrolan mereka harus terputus oleh kedatangan tentara Jepang yang langsung membentak, "Wah, wah, wah!" Setelah menerima perawatan intens dan akhirnya pulih, James kembali ke gubuknya. Di sana, James berbincang dengan rekan-rekannya terkait perkembangan situasi camp, hingga Jonesy menyampaikan sebuah surat peringatan udara dari militer Amerika yang ia dapat setelah sebuah pesawat Amerika terbang rendah dan menjatuhkan banyak selebaran surat itu. Yang isinya adalah peringatan untuk militer Jepang agar tidak menyakiti para tawanan. Sesiapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini akan dihukum sebagai penjahat perang. Terry Honor signed General Douglas MacArthur. Mungkin ini terlihat seperti berita baik, namun ada kemungkinan buruknya, yaitu jika tentara Amerika sampai di camp ini, itu mungkin saja akan melakukan kamikaze penuh. Kamikaze adalah sebuah taktik serangan bunuh diri yang beberapa kali digunakan Jepang selama Perang Dunia Kedua, di mana pilot-pilot Jepang akan menabrakkan pesawat mereka ke kapal musuh sehingga terjadi ledakan saat tumbukan. Bukan aksi kamikaze-nya yang dikhawatirkan oleh James, melainkan kemungkinan itu akan membawa serta seluruh tahanan dalam aksi bunuh diri tersebut. Probably take us all with him. Kemungkinan itu semakin terlihat jelas dengan perilaku itu yang semakin hari semakin menggila, bahkan beberapa kali ia membunuh tawanan tanpa alasan apapun. Hal itu mendesak James untuk segera bertindak menghubungi tentara Amerika sebelum itu membunuh semua tahanan. We have to do it tonight.
James dan Gabriel berangkat pada malam harinya menuju perbukitan di seberang teluk. Di situ mereka berusaha menghubungi pasukan sekutu. Setelah beberapa kali memberi kode atsah-atsah sebagaimana ungkapan bahasa Navajo yang sering mereka dengar dari tentara Amerika, akhirnya mereka menangkap sinyal balasan dari seberang mengucapkan hal yang sama. Kemudian terjadilah percakapan singkat yang isinya adalah pemberitahuan lokasi mereka. Setelah itu mereka segera kembali ke camp sebelum aksi mereka diketahui. Namun sesampainya di sana mereka dibuat terkejut mendapati ruangan tahanan dalam kondisi kosong melompong yang setelahnya inilah yang terjadi. Bangun-bangun mereka berdua sudah dalam kondisi terikat dan terkurung di sebuah ruangan dengan suara gaduh seperti terjadi pertempuran di luar. Belum sempat menganalisa apa yang terjadi, Teresa dan temannya masuk untuk membebaskan mereka. Di sini Teresa menjelaskan bahwa tak lama setelah James dan Gabriel ditangkap semalam, pesawat militer Amerika menyerang camp. Setelah pesawat itu berhasil ditembak jatuh, itu menggila dengan menembaki para tawanan yang ia temui. Hari ini, pesawat-pesawat berikutnya berdatangan menyerang dan memborbardir camp ini. Setelah bebas, mereka berempat bergerak menuju menara dengan tujuan mengambil radio untuk melakukan koordinasi dengan tim penyelamat. James memanfaatkan kedua perawat wanita itu untuk memancing penjaga turun dan James dan Gabriel segera memanfaatkan situasi menaik ke menara yang ada di hadapan mereka. Sementara Gabriel sedang melakukan koordinasi di atas sana, James mulai menembaki tentara-tentara Jepang yang terlihat akan mengeksekusi rekan-rekannya. Beberapa rekan James nyaris gugur, seperti Birdie yang mendapat serangan bertubi-tubi, hingga saat seorang musuh nyaris menikamnya, Jonesy datang menolong. Begitu juga dengan Gabriel yang terlibat adu jotos dengan Kapten Endo. Saat pisau Endo akan menusuknya, Kapten Collins datang mengambil alih pertarungan yang nyaris saja dimenangkan oleh Kapten Collins jika saja tidak ada tentara lain yang membantu Endo dengan memberondong Kapten Amerika itu hingga tewas. Di sisi lain, James yang telah melumpuhkan beberapa tentara sibuk mencari keberadaan itu. Sampai saat James menghampiri tenda itu, ternyata sang komandan tersebut telah menunggunya di sana dengan dua samurai yang ia siapkan untuk berduel. Itu yang tidak bisa mengimbangi keahlian James sempat berbuat curang dengan mengeluarkan pistol yang ia sembunyikan. Namun, James berhasil mengatasi seluruh serangannya. Hingga saat James berada di posisi ground and pound dan hendak menghabisi itu, ia dijemput paksa oleh Gabriel karena waktu mereka yang semakin sempit. Begitu keduanya telah melewati pagar hendak menuju hutan, momen menegangkan terjadi, di mana nyawa mereka berdua terancam saat Kapten Endo berdiri tegak membidik mereka. Hingga sepersekian detik sebelum pelatuk ditarik, entah apa yang merasukinya, komandan itu menepis senjata itu menyelamatkan James dan Gabriel yang segera menyusul keempat tahanan yang tersisa. Sesampainya di lokasi, mereka segera memasang tali derek panjang yang akan menghubungkan glider dengan pesawat penarik, lalu menembakkan suar untuk memberi sinyal kepada tim penyelamat. Setelah posisi mereka terdeteksi, mereka serempak memasuki pesawat tersebut. Kemudian inilah yang terjadi. Ya, glider tersebut berhasil mengudara setelah ditarik oleh pesawat lain. Terpancar dengan jelas raut kebahagiaan di wajah-wajah mereka. Meskipun kali ini James tidak bisa menyelamatkan seluruh tawanan, dia berjanji akan kembali lagi kemari untuk misi penyelamatan yang lebih masif. Don't worry, lads. We'll be back. Kembali ke 8 tahun setelahnya di Ito Dojo bersama Shunsuke dan James. Shunsuke yang sudah melihat sendiri kemampuan James menjadi lebih respect dan akhirnya memberitahu tentang ayahnya yang sudah meninggal setahun lalu. Mendengar itu, James menyatakan bela sungkawa. Saat dia akan pergi, ternyata rasa penasaran Shunsuke belum terobati. Kurang afdol rasanya kalau belum menjajal sendiri kemampuan James. Sehingga
Saat jelas-jelas sudah kalah dan James hendak meninggalkannya, Shunsuke yang lebih memilih mati terhantam oleh gerakan terlarang daripada mati penasaran meminta James untuk memperlihatkan jurus itu kepadanya. Awalnya James menolak, namun karena Shunsuke keras kepala pundak lutut kaki, maka saat pukulan itu nyaris mengenai wajah Shunsuke, James menahannya. Seolah memberi pesan, anginnya saja sudah sekuat ini loh, apalagi pukulannya. Setelah kejadian itu, rasa hormat Shunsuke terhadap James menjadi begitu besar. Lantas, ia pergi mengambil sesuatu yang merupakan amanat ayahnya untuk diserahkan kepada James, yaitu sebuah lencana miliknya yang masih Ito simpan sejak 8 tahun silam. Tamat. Kesimpulannya, jauhilah perbuatan zalim. Demikian. Peace.